Bapak Presiden, ada sebuah gambar dan gambar ini pasti ada di kepala begitu banyak orang. Ya. Ini adalah gambar 20 Oktober 2014, Ya. hari pelantikan Bapak dan hari Bapak Presiden dan Wakil Presiden waktu itu diarak dari gedung DPR menuju ke istana DPR MPR. Ini terjadi setahun lalu. Tetapi ada hal yang setelah setahun, beberapa hasil survei memperlihatkan kepuasan publik itu menurun. Saya kira ini bukan monopoli seorang Joko Widodo atau JK, tetapi hampir terjadi di mana-mana. Ketika pertama ada masa bulan madu lalu kemudian menurun. Indobarometer memperlihatkan 46 atau sampai 47%. Lalu kemudian Kompas memperlihatkan dulu tinggi sekali, lalu kemudian naik, lalu kemudian turun, lalu kemudian kira-kira hampir sama. Apa yang ada dalam pikiran Bapak setelah lihat gambar ini dan memperhatikan keadaan sekarang? Ya memang sesuatu harus kita putuskan ya. Pada saat itu keputusan yang sangat sulit adalah waktu pengalian subsidi BBM. Betul. Dan itu memang kita ambil 1 bulan setelah pelantikan. Kenapa kita ambil itu? Karena saya merasa bahwa saat itulah yang tepat. Saat itu waktu popularitas tinggi dan saya tahu kalau pengalihan subsidi BBM ini saya putuskan pasti akan anjlok dan tidak populer. Tetapi itu kita perlukan dalam waktu jangka menengah dan jangka panjang. Oleh sebab itu saya putuskan dan resikonya saya tahu pasti akan tidak populis. Karena kebijakan itu memang tidak populis. Tetapi banyak yang Bapak Presiden, maaf, Bapak waktu itu banyak yang apresiasi keputusan itu. Karena kita sudah bertahun-tahun harus, kalau bahasa Bapak Presiden adalah menggunakan uang hanya untuk membakar. Ya. Lalu kemudian setelah kita ambil itu yang Anda katakan tadi sebagai pil pahit, Anda kemudian menerima risiko untuk tidak populis. Iya ya, kalau kita lihat ya, masa kita tiap hari membakar bensin, membakar solar yang disubsidi 300 triliun setiap tahun. Apa mau kita terus-teruskan? Buat saya tidak, itu tidak produktif. Itu sangat konsumtif. Oleh sebab itu ini yang kita alihkan ke hal yang produktif. Membuat waduk, memperbaiki irigasi, membuat irigasi, membuat jalan, membangun jalur kereta api, memperluas pelabuhan. Ini yang pengalihan seperti ini yang memang di depan sakit. Saya tahu di depan sakit. Tetapi saya juga sudah berkalkulasi, berhitung bahwa menengah dan panjang ini akan sangat bagus sekali. Saya pernah berbicara di Berita Satu tentang Bapak Presiden bisa rebound untuk kemudian memperoleh kembali popularitas atau kepuasan publik. Kalau kita lihat hampir kebijakan ini kan ada 2 ya. Ada penghapusan subsidi yang membuat tidak populis, tetapi di sisi lain ada Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Indonesia Pintar, yang kalau berbagai survei memperlihatkan orang satisfied dengan itu, puas dengan itu. Jadi ada ketidakpuasan, tapi ada juga kepuasan. Ini yang mungkin menjelaskan kenapa 50-50. Iya, karena memang subsidi BBM ini kita alihkan kepada hal yang tepat. Bukan dibakar setiap hari, membakar BBM setiap hari, tetapi dialihkan kepada bidang kesehatan dengan kartu sehat, di bidang pendidikan dengan kartu pintar. Pak Don bisa lihat yang kita berikan kartu pintar itu 21 juta murid. Betul. Di mana anak SD diberikan 450.000 setiap tahun, SMP 750.000, SMA, SMK 1 juta. Kemudian juga kartu sehat yang masyarakat bisa berobat gratis. Kemudian ada dana keluarga sejahtera juga yang kita berikan kepada keluarga yang tidak mampu. Saya kira pengalihan seperti inilah yang tepat dengan sistem kartu, dengan banking system yang bisa terkontrol, bisa terawasi dengan baik. Jadi kalau begitu Bapak Presiden memahami betul kalau tingkat kepuasannya seperti ini dan ketidakpuasannya seperti itu. Memang itu kira-kira menurut saya ada 2. Ketidakpuasan itu. Yang pertama karena pengalihan subsidi BBM. Betul. Dan berpengaruh pada harga tidak populis ya, dan berpengaruh tentu saja berpengaruh terhadap harga. Kemudian yang kedua karena ada perlambatan ekonomi.
Itu saya kira dua hal ini yang menjadi catatan. Tetapi sekali lagi kita akan melihat hasil ini kira-kira 3 tahun. Apakah pengalihan subsidi itu pada track yang betul, sudah pada jalan yang benar, nanti akan kita lihat setelah 3 tahun. Apa yang Bapak Presiden pikirkan terhadap, kalau yang puas pasti sudah senang lah, yang tidak puas ini lalu kemudian harus tanda kutip di entertain seperti apa, atau ada kebijakan apa yang membuat mereka bisa? Kita harus memperlihatkan bahwa kita ini bekerja pada rel yang betul, dan nanti hasilnya harus mereka lihat. Kalau hasilnya sudah mereka lihat, nanti kan saya meyakini akan merubah pikiran masyarakat. Oh, ternyata dulu subsidi BBM itu dipakai untuk memperbaiki jalan. Oh, sekarang ada jalan tol Trans Sumatera. Oh, sekarang ada jalur kereta api di Sulawesi. Oh, sekarang jalur kereta api di Papua sudah dimulai. Ini akan kelihatan kalau sudah barang-barang ini sudah jadi atau hampir jadi. Kalau belum, ya kita memang baru memulai. Bapak Presiden, yang menarik dari survei-survei ini adalah bahwa ada ketidakpuasan, ada tingkat kepuasannya, angkanya seperti itu, tetapi kepercayaan terhadap Presiden itu tetap tinggi. Tetap tinggi dalam pengertian angkanya itu 76 sampai ke 80% dari berbagai survei. Ini kan sesuatu, bukan, antara kinerja dan kepercayaan pada seorang, saya bisa sebut Joko Widodo sebagai Presiden. Apa yang Anda rasa atau komentar tentang kepercayaan seperti itu publik? Iya, kepercayaan itulah yang terus akan saya pakai untuk memperlihatkan bahwa kita bekerja ini memang untuk rakyat, kita bekerja ini untuk masyarakat, kita bekerja untuk negara, bukan untuk yang lain-lain. Kalau itu nanti dilihat oleh masyarakat, saya kira survei itu akan berubah. Ya, karena kan akan menjadi jelek kalau tingkat kepuasannya rendah, tingkat kepercayaan juga rendah. Tapi ini ada suatu hal. Ini modal atau apa untuk Bapak? Ya, modal yang modal yang diberikan rakyat kepada saya, dan tentu saja ini memberikan rasa percaya diri kepada pemerintah untuk terus bekerja. Kita jeda lagi, Bapak. Pemirsa, kami akan segera kembali.